Yang saya hormati Bapak dan Ibu para pejabat, penyuluh, petani yang hadir pada acara ini. Mohon izin, saya ingin berbagi dan berdiskusi dengan sahabat-sahabat kita para petani dan penyuluh yang hadir di forum ini yang berasal dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, saya diminta untuk membawakan materi varietas dan pengelolaan tanaman terpadu pada jagung. Lanjut. Baik, saya ingin memaparkan sedikit bagaimana inovasi teknologi. Inovasi teknologi sebagai kunci utama keberhasilan kita dalam melakukan budidaya jagung. Tentu yang pertama, kita harus memilih varietasnya unggul. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa tidak semua varietas unggul di mana-mana, tetapi ada juga varietas yang bersifatnya spesifik lokasi. Ada yang cocok dataran tinggi, ada cocok dataran menengah, ada cocok dataran rendah, ada cocok ketiga-tiganya. Ada yang varietas yang cocok untuk lahan masam, kering masam, dan ada pula yang tidak cocok di situ, tetapi cocoknya untuk kekeringan, ataukah ada juga varietas yang memiliki adaptasi luas, cocok untuk semua lingkungan. Kemudian yang kedua, kenapa kita memiliki, di sini ada dua jenis varietas, yaitu ada namanya hibrida dan ada yang komposit atau bersari bebas. Kedua-duanya sudah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui kegiatan riset dan pengembangan. Kita sudah menghasilkan varietas jagung hibrida dan komposit. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kenapa orang memilih hibrida? Karena memilih hibrida itu potensi hasilnya tinggi, seragam, cantik dilihat di lapangan penampilannya. Namun harganya tentu mahal, yaitu 50.000 sampai 100.000 dan mungkin ada varietas tertentu di atas itu. Namun kekurangannya, varietas ini kalau ditanam petani menghasilkan jagung itu tidak baik, bukan tidak bisa saja ditanam lagi, tetapi tidak baik digunakan sebagai benih berikutnya. Karena sudah mulai terjadi penurunan. Kemudian keseragamnya itu sudah sangat beragam lagi. Ada juga varietas komposit yang pertama di Indonesia sebelum adanya hibrida. Ini harganya tentu murah dan mudah digunakan oleh petani sendiri. Namun demikian, dengan perlakuan budidaya yang optimal, itu tentu hasilnya kalah dari hibrida. Namun komposit, kalau perlakuan budidaya yang kurang optimal, pemupukan kurang atau kepada lahan-lahan yang kurang subur, tentu juga memiliki keunggulan tersendiri. Baik, lanjut. Nah, bagaimana kita memilih varietas, ya? Yaitu benihnya harus bersertifikat. Kemudian potensi hasilnya kita lihat tinggi, ya, harus memilih yang tinggi. Nah, di situ juga ada kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan, adaptasi terhadap kekeringan, ataukah sesuai dengan tanah masam dan lain-lain seperti yang saya sebutkan di atas. Kemudian perhitungkan juga umur terkait dengan musim tanam yang ada di daerah pengembangan. Misalnya kalau curah hujannya pendek, ataukah musim tanam antar tembakau. Kita ingin mengisi lahan kita, memproduktifkan lahan kita, maka pilihlah varietas yang umurnya lebih pendek.
yaitu benih dari varietas umurnya yang pendek. Kemudian lihat lagi di lokasinya, apakah pada saat mau menanam itu adalah endemik untuk penyakit tertentu. Tentu harus diproteksi. Terkadang juga proteksi jebol. Kalau sudah endemiknya itu sangat tinggi. Tentu penyakit seperti bule misalnya, itu kalau sudah sangat tinggi, itu dikasih proteksi juga biasanya jebol, tapi terkadang juga tidak. Yang penting konsentrasinya tinggi dengan treatmentnya. Ya. Kemudian bagaimana keadaan hama di sana? Contohnya FAW atau ulat tentara. Apakah pada musim-musim tersebut berkembang, menyerang dengan intensitas tinggi? Itu juga harus menjadi perhatian kita. Bagus juga kalau kita punya ternak, nanti juga akan saya jelaskan, kita memilih varietas yang daunnya masih tetap hijau pada saat masak, pada saat bisa dipanen, supaya kita bisa integrasikan. Terkadang juga pembeli ingin melihat bagaimana memilih, bagaimana warna bijinya, ya, yang disukai oleh pedagang, atau rendemennya yang disukai oleh pedagang, dan banyak lagi hal-hal lain yang menjadi perhatian kita. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, para pejuang pangan di seluruh Indonesia. Salah satu contoh kasus yang saya ingin sampaikan di sini yaitu penggunaan varietas berpotensi tinggi seperti dengan yang bertongkol 2. Meskipun itu pilihan nanti, ya. Bertongkol 1 pun kalau besar dan tongkol 2 pun kalau kecil-kecil semua, itu juga sama saja. Tetapi kita menginginkan tongkol 2 yang sama, ya, yang besar-besar, tentu yang lebih bagus daripada yang sering kita tanam. Kalau misalnya hanya tongkol 2-nya, ya hanya 35 sampai 60%, dengan bobot biji tongkol utama hanya 150 sampai 200 gram, berarti itu satu tongkol utama untuk 150 gram, jika populasinya 71.428, maka kita akan memanen 10,18 ton per hektar. Namun antara tongkol pertama dengan tongkol 2 biasanya ukurannya berbeda. Anggap saja 60% bedanya. Jadi lebih kecil sedikit tongkol 2-nya. Ya, kita ambil yang ekstrim, yang 60% misalnya. Kalau dari 10,18 ton dikalikan 60%. 60% dari ukuran tongkol pertama dikali dengan 35%. Yang jumlah bertongkol 2-nya tidak semua bertongkol 2, hanya 30% bertongkol 2 misalnya. Yaitu ada tambahan 2 ton lebih, 2,14 ton. Sehingga kita bisa manen di atas 12 ton. Itu adalah salah satu alternatif dalam pemilihan varietas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Prof. Dedi, bahwa atau Pak Kepala Badan, bahwa Kementerian Pertanian sudah menghasilkan banyak varietas. Untuk jagung hibrida, misalnya generasi Semar, dulu awal-awal hibrida di Indonesia itu kita kenal Semar. Semar 1 sampai 10. Ya, ada 1-10 varietas. Semar biasanya orang mengatakan dulu itu netlocknya itu seleksi Marsum. Karena memang Pak Dr. Marsum sebagai Bapak Hibrida Indonesia yang pertama kali yang merilis banyak hibrida di Indonesia itu menghasilkan Semar 1 sampai 10. Kemudian generasi berikutnya ada generasi Bima. Bima selain nama pewayangan juga dia netlockkan sebagai bimbingan Marsum, yaitu Bima 1 sampai 20. Kemudian setelah itu para generasi Dr. Marsum melakukan kreasi, ya, berkreasi, termasuk dengan peran peneliti milenial, sehingga
dikenallah generasi, ada Haji 21, 22, 28, kemudian NASA 29, 234, 27, 28, JH29 insya Allah sebentar lagi, JH10 dan JH31, 32 ini semua baru dan semua sudah ada calon mitra lisensinya, JH36, 37, 45. Nah ada juga yang jaring, jagung hibrida tulang kekeringan, kita rakit ya, dan jagung hibrida tules naungan. Dan baru-baru ini kita meluncing jagung hibrida toleran genangan pada fase vegetatif. Lanjut. Nah ini contoh ya, dari varietas Nakula Sadewa 29. Ini dilaunching oleh Bapak Presiden pada tahun 2016 di Boyolali pada puncak Hari Pangan Nasional. Varietas ini alhamdulillah banyak digemari oleh petani dan beradaptasi baik, mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Lanjut. Kemudian JH21 juga saya rasa sudah banyak beredar. Kemudian JH27 juga sudah banyak beredar. JH37 ini adalah salah satu varietas JH27, 37 yang cocok untuk lahan-lahan kering masam. Namun demikian, di lahan-lahan yang subur pun sungguh bagus, sangat bagus hasilnya. Dan ini kita dapatkan varietas yang alhamdulillah juga memiliki adaptivitas yang luas, bisa dari dataran rendah sampai pun di dataran tinggi. Kemudian JH45 yang hanya cocok untuk dataran rendah sampai tinggi, namun memilih untuk daerah yang subur. Kalau daerahnya subur, tongkolnya besar, bijinya kecil-kecil, jumlah berisnya banyak. JH29, ini adalah salah satu favorit baru kita. Dan ini insya Allah sudah mulai kita produksi benihnya, mitra lisensinya sudah ada, sudah mulai melakukan kita produksi benih, dan kita sudah demplot pada beberapa daerah. Alhamdulillah hasilnya sangat bagus, dan ini juga diminati oleh orang dari China. Kemudian JH31, juga ini sudah mulai kita produksi benih sumbernya, karena prosesnya dari benih sumber, kemudian bibit F1-nya, dan tahun ini atau tahun depan insya Allah sudah mulai berkembang juga. Varietas ini ukuran tongkolnya sangat besar, petanya kokoh, besar juga. Lanjut. Lanjut saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah penampilan JH37 di lapangan. Banyak yang di daerah produksinya itu benihnya sudah dilakukan baik di Jawa Timur, di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, maupun dengan Kalimantan. Kita juga sudah mulai lakukan uji coba di Sulawesi Tengah. Lanjut. Nah, yang itu ya. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita juga, tadi saya sampaikan jagung hibrid toleran naungan. Insya Allah segera kita launching juga. Dan ini penampilan tongkolnya maupun penampilannya di bawah naungan. Naungannya bisa sampai 35%. Dari hasil uji coba kita di bawah naungan hasilnya cukup tinggi, yaitu di atas 7 ton per hektar. Lanjut. Nah ini adalah jagung masa depan. Ada calon varietas kita yaitu tipe DEN. Yang diinginkan oleh industri. Kenapa mereka masih mengimpor jagung khusus untuk industri pangan? Karena mereka belum menginginkan adanya jagung yang namanya jagung tipe DEN. Dan ini biasanya dihasilkan di dataran di daerah subtropis. Tetapi kita mencoba untuk melakukan kreasi dan melakukan pemuliaan sehingga alhamdulillah tahun depan kita launching varietasnya. Dan juga sebelahnya itu calon varietas kami yang tongkolnya besar ya, seperti lihat mirip dengan botol aqua. Ini daun tipe tegak dan bisa ditanam dengan rapat. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa testimoni dari beberapa kegiatan diseminasi yang kita lakukan. Ya ini teman saya, kolega saya, para petani maupun penyuluh
Yang dekat-dekat, yang ada di selatan sudah banyak mulai mencoba, dan alhamdulillah bisa dilihat bagaimana tanggapan mereka. Mereka sangat puas dengan hasil yang mereka capai. Dengan 4 kg bibit, NASA 29 itu menghasilkan 2 ton. Demikian pula dengan JH37. Kemudian di saat banjir di Luwu, alhamdulillah setelah kena banjir, bandang masih mampu bertahan dan masih menghasilkan, ya, laporan petani 80% bertongkol 2 malah. Kemudian ini juga ada laporan, ya, JH45, ya, itu hanya beberapa tongkol itu naik. Dan ini jengkelnya sangat kecil, ya, dia rendemennya tinggi. Lanjut. Nah, NASA 29 ini di Jawa Timur, ya. Ini mulai dari Jawa, di daerah Malang, ke Blitar sampai ke Kediri. Ternyata itu mampu berkompetisi dengan jagung multinasional. Yang di sebelahnya itu adalah varietas jagung multinasional yang cukup terkenal dan banyak ditanam oleh petani. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Balai Penelitian Tanaman Serealia itu ditugaskan oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan penelitian, menghasilkan varietas, dan menghasilkan teknologi atau inovasi yang nanti dikaji lebih lanjut oleh BPTP atau teman-teman penyuluh yang ada di daerah untuk spesifikasi teknologi spesifik lokasinya. Nah, untuk mempercepat pengembangan varietas yang sudah kita hasilkan, itu tentu harus melalui proses, karena kami tidak bisa memproduksi dan menjual sendiri. Tidak boleh kami lakukan itu. Tetapi kita harus memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal atau pengusaha nasional menumbuhkan inkubasi bisnis yang tadinya belum ada inkubasi bisnis perbenihan di suatu daerah, dan kemudian kita tumbuhkan menjadi inkubasi sehingga mereka menjadi pengusaha. Ini kesempatan bagi teman-teman milenial, tentu yang punya modal untuk menjadi industri benih. Kalau tidak punya modal, kalau berani ambil kur, itu bisa juga dilakukan dicoba-coba oleh petani milenial yang ada di seluruh Indonesia. Karena kita memiliki program yaitu desentralisasi perbenihan, yaitu mendekatkan produksi benih dengan daerah pengembangan, sehingga tidak ada lagi nanti cerita, kita berkeinginan tidak ada lagi cerita bahwa benih terlambat datang sehingga tidak ditanam petani, kemudian benihnya kurang bagus dia tumbuhnya karena perjalanannya dari jauh. Karena selama ini terus terang produksi benih jagung hibrida itu terkonsentrasi Jawa Timur. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bekerja sama dengan Badan Litbang Kementerian Pertanian dengan dinas-dinas pertanian di daerah untuk berupaya melakukan desentralisasi perbenihan jagung supaya nanti juga tentu bisa terkoreksi harga benihnya. Kenapa? Karena ongkos kirimnya juga menjadi lebih murah. Lanjut. Nah, mitra lisensi kita termasuk BUMN, PT Pertani, ya, banyak varietas yang sudah dikembangkan oleh PT Pertani, mulai dari Bima, Uri, yang seperti disampaikan oleh Bapak Kabadan tadi, kemudian ada JH27, kemudian NASA 29, dan terakhir JH37. Di tahun 2020, alhamdulillah sudah menyalurkan 245 ton, atau setara dengan 16.333 hektar. Kemudian 2021 ini agak cepat saya lihat ini, lebih cepat karena NASA 29 yang banyak diminta oleh petani-petani di daerah juga diproduksi oleh petani, sehingga sampai dengan Mei sudah mampu menyalurkan 15.485 hektar, 232,25 ton, atau setara dengan 15.450 hektar. Wilayah produksinya di mana PT Pertani? Mereka melakukan produksi di Sumatera Barat, mereka melakukan produksi Jawa Timur, dan juga ada kegiatan produksi benihnya di Sulawesi Selatan. Lanjut. Ini adalah PT Twin, Tunas Wiji
inti Nayotama. Alhamdulillah PT Twin yang kita selama ini, ya, ini PT Twin ini adalah murni dari produsen benih anak bangsa nasional, ya, di Jawa Timur, di Kediri. Ini PT Twin sudah mengekspor benihnya, yang selama ini selalu kita mengimpor benih dari Thailand. Tetapi di musim pandemi ini mampu mengekspor benih JH37 dan RK457 ke Thailand. Dan juga produksi benihnya juga cukup bagus, cukup banyak, yaitu Nasa 29 dengan JH37 dalam 2 tahun 2020 sampai 2021 yaitu lebih dari 1.000 ton atau hampir sama dengan 1,5 ton. Lanjut. Ini kegiatan-kegiatan produksinya, bagaimana PT Twin melakukan inkubasi bisnis di daerah. Jadi kerjasama dengan Direktur Layanan Tanaman Pangan, kerjasama dengan Balai Badan Litbang Kementerian Pertanian, kemudian Dinas Pertanian di Sulawesi Utara. Ini PT Twin sudah membuka atau memberi kesempatan kepada pengusaha lokal yang milenial untuk membuat perusahaan sendiri untuk melanjutkan kegiatan PT Twin yang ada di Sulawesi Utara, dan mereka juga sudah melakukan lisensi dan kegiatan produksinya juga sudah mulai di tahun ini. Lanjut. Ini PT Pandega Nusa Bersaudara. Ini juga alhamdulillah bagus, kualitas benihnya bagus. Ini sudah menyebarkan benihnya dengan 2 varietas, yaitu Nakula 9 dengan JH21, mulai ada di Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian di Jawa Timur, dan juga Banten. Saya kemarin berkomunikasi dengan dirutnya, masih ada nggak benih yang tersisa? Katanya sudah habis, Pak. Alhamdulillah, artinya bahwa benihnya sangat bagus dan diterima oleh petani. Lanjut. Ini PT Asa Alam Semesta Agro adalah merupakan mitra lisensi kita yang cukup baru. Namun selain dengan melalui proyek bantuan pemerintah juga sudah melakukan komersialisasi dengan free market. Dan ini gencar-gencar juga mereka melakukan demplot, demfarm yang ada mulai dari Malang, Blitar, di Kediri. Seperti yang saya ceritakan tadi atau sebelumnya, bahwa mereka mampu menunjukkan bahwa Nakula Sadewa 29 di Jawa Timur tidak kalah dengan benih jagung atau dari varietas multinasional. Ini daerah pemasarannya yaitu di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera, NTB, dan NTT. Lanjut. Ini adalah perusahaan benih Sanggara Putra Pertiwi dengan nama varietas Aztec, dan juga cukup luas daerah penyebaran benihnya seperti yang kita bisa lihat dari slide dari 2019, 2020 sampai dengan perencanaan 2021, yaitu di Jatim, Sulsel, dan NTT tempat produksi benihnya. Lanjut. Kemudian PT Golden Indonesia Seed ya sudah mampu memasarkan 853 tonan ya. Dan juga ada PT SA Arta Abadi yang ini kalau di Golden Indonesia Seed ini basic produksinya benihnya masih di Jawa Timur. Tetapi untuk Samudra Arta Abadi ini basic produksinya ada di Jawa Barat, daerah Sukabumi. Lanjut. Kemudian PT Srijaya Internasional Indonesia yang markasnya ada di Jawa Timur. Saat ini melisensi 2 jenis varietas, yaitu kalau ada tersebar varietas premium 919 adalah hasil dari PT Srijaya Internasional, atau nama varietasnya adalah Bima 9. Selain itu juga sudah melisensi JH29 dan kegiatan produksi benihnya ini kita sudah mulai dengan korporasi di Tulung Agung. Lanjut. Nah, beberapa perusahaan benih yang lain seperti
SCP Adijaya, meskipun masih kecil pemasarannya, Azuma. Kalau Adijaya ini juga masih Jawa Timur. Tapi kalau Azuma ini basicnya di Sumatera Barat. Ya. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu benih air, ya. Kalau tidak salah ini ada beberapa perusahaan, ada Bunga Tani Sejahtera, ya. Kemudian ada Megatani, keduanya semuanya di Jawa Timur. PT Samudra Arta Abadi tadi yang di Jawa Barat, Karya Prawansa Group, kita konsentrasikan sekarang di Sulawesi Selatan. Kemudian Trubus Gumelar, ini di NTB dan Jawa Timur. Karoma Jaya Mandiri, produksi benihnya di Jember. Kemudian Benindo Perkasa Utama, produksi benihnya di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Lanjut. Nah, itu tadi dari segi varietas. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana untuk menghasilkan hasil yang tinggi? Apakah cukup dengan varietas saja? Tidak. Tidak cukup. Karena ada beberapa komponen yang saling terkait untuk meningkatkan yang namanya produktivitas. Selain varietasnya, faktor lingkungannya. Yang mana itu faktor lingkungan? Selain dari kecocokan lahannya atau kesuburan lahannya, juga praktek budidaya yang kita lakukan. Apakah sesuai input yang kita berikan dengan yang dibutuhkan oleh tanaman? Apakah cara kita memberikan input itu sesuai dengan keinginan tanaman atau dapat diserap oleh tanaman? Kemudian yang lainnya adalah faktor manajemennya. Bagaimana dari manusianya? Apakah manusianya cukup kreatif? Apakah manusianya rajin atau malas? Itu juga yang menentukan. Ada 3 faktor yang sangat berkait. Meskipun varietas adalah pintu utamanya, varietas tidak ada apa-apanya apabila benihnya tidak diproduksi dengan baik. Terkadang kita pada saat ada benih yang dia tumbuhnya kurang, benihnya varietasnya tidak baik. Bukan varietasnya yang tidak baik, tapi cara orang yang memproduksi benihnya yang kurang bagus. Makanya carilah produsen-produsen yang memang memiliki kualitas benih yang bagus. Karena di mitra lisensi kami ada suatu varietas di lisensi oleh beberapa perusahaan. Carilah perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan benih yang bagus di antara mereka. Karena kita juga sulit untuk membatasi mereka, karena kita ini dalam rangka untuk pembinaan, supaya perusahaan benih itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Coba bayangkan, kalau terus-terus kita melakukan pembiaran, atau kita bersikap pasif, tidak apa-apalah, sudah perusahaan benih yang multinasional saja lah yang berdiri, yang nasional tidak usah. Bagaimana mau ketahanan pangan kita jaga. Bagaimana kemandirian kita mau jaga. Dan bagaimana kita untuk menghasilkan atau menghemat devisa negara kalau begitu sifat berpikir kita. Ya makanya kita harus berpikir bagaimana supaya kita cinta produk-produk dalam negeri dalam rangka menghemat devisa negara. Membangun industri benih di suatu daerah, kenapa kita mau berbasis di daerah atau desentralisasi? Karena itu padat modal, padat karya. Artinya bahwa di situ ada investasi. Di setiap daerah ada investasi. Yang kedua, ada pekerjaan. Tentu yang dipekerjakan ada orang-orang daerah. Tidak mungkin mengambil orang dari luar. Makanya ada pemberdayaan. Kemudian, kalau sudah panen hasilnya, uangnya tidak lari kemana? Tidak lari ke luar negeri, tidak lari ke pemiliknya. Tetapi tetap beredar di Indonesia. Inilah hal-hal ini yang penting kita perhatikan di era pandemi seperti ini. Ya, kita bagaimana supaya ketahanan dari negara kita yang sangat ditentukan oleh ketahanan pangannya dan juga tentu oleh ketahanan benihnya, kemandirian benihnya, ini yang kita perlu pikirkan bersama. Lanjut. Ada beberapa kunci utama untuk maksimalkan kualitas jagung.
Selain varietas yang 10 saya sebutkan tadi, penggunaan benih bersertifikat, daya tumbuhnya di atas 90%. Coba gunakan, terapkan sistem tanam jarak legowo secara tepat. Ya. Kemudian, lakukanlah pemupukan yang tepat sesuai dengan keseluruhan tanah dan hasil yang akan dicapai. Tentu di sini menentukan adalah pengendalian gulma. Kalau gulmanya dari awal sudah tinggi, tidak dikendalikan, haranya dimakan gulmanya, tidak dimakan tanamannya secara optimal. Kemudian pengendalian OPT-nya dengan tepat dan bijaksana, dan pemberian pupuk organik. Karena kalau terus-terus ditanami jagung, ya apalagi 2-3 kali dalam setahun, tentu tanah itu perlu penyegaran bahan organik. Jadi bukan hanya pupuk anorganik, tapi pupuk organik sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dari tanaman jagung kita. Lanjut. Nah, ada beberapa yang perlu kita juga perhatikan, yaitu dari persiapan lahan. Persiapan lahan itu boleh dengan pengolahan tanah dan tanpa olah tanah. Boleh pengolahan tanah sempurna dan olah tanah lokal. Ya. Nah, untuk lahan sawah MT1 misalnya tanpa olah tanah karena bekas tanaman padi. Kemudian MT2 olah tanah pada alur tanam di MT1 dan MT2 itu bisa juga menjadi salah satu pilihan. Seperti yang saya perlihatkan di gambar. Kemudian pada lahan kering itu sebaiknya ada tindakan olah tanah sempurna maupun TOT atau pengolahan pada alur tanaman pada MT2 maupun MT3. Yang perlu kita perhatikan juga adalah pembuatan saluran drainase atau saluran irigasi. Kenapa? Karena kalau musim kemarau, gampang kita melakukan pengairan. Kalau musim penghujan, gampang kita keluarkan airnya. Karena tanaman jagung peka terhadap kelebihan air. Lanjut. Nah, seperti tadi saya jelaskan, ini adalah salah satu sistem tanam legowo yang mengatur baris tanaman sehingga dan barisan tanaman juga ada beberapa, setiap dua-dua itu rapat dengan populasinya jumlahnya tetap atau juga bisa populasinya lebih banyak. Ya. Ini akan membuat semua tanaman menjadi efek tanaman pinggir sehingga semuanya menjadi besar-besar. Coba kalau kita lihat di pertanaman jagung kita yang di pinggir-pinggir itu besar-besar semua. Lebih besar dibandingkan dengan yang di tengah-tengah. Ya. Kemudian pada lahan sawah sudah banyak petani yang menggunakan tapi perlu perbaikan jarak tanam. Di petani itu masih terlalu lebar. Ya. Kita rekomendasikan yaitu 50 sampai 90 dikali 20 cm. Kalau di China itu dia sudah lebih rapat yaitu 40 sampai 80 kali 20 cm. Kemudian yang 50 itu adalah itu antar jagung, ada 2 baris di tengah. Kemudian yang 90-nya itu yang ada jaraminya. Batang-batang jagungnya, itu yang maksud dengan jarak tanam itu. Dengan 20 cm itu dalam barisan. Ya. Kemudian lanjut. Nah, ini dengan sistem legowo juga itu akan gampang kita melakukan penanaman sebelum panen. Sebelum jadi tanaman berikutnya bisa ditanam lebih cepat. Terutama yang curah hujannya agak lebih pendek di musim berikutnya. Jadi 10 hari atau 2 minggu sebelum kita panen, itu sudah bisa kita tanami jagung. Sehingga setelah tumbuh, sudah panen. Ini tidak akan merusak jagung kecil. Karena semua ada areal untuk tanam pinggirnya. Atau bisa juga kita melakukan intercropping dengan tanam kacang-kacangan pada barisan legowonya. Seperti yang terlihat pada gambar. Lanjut. Inilah jarak tanam dan populasi serta kebutuhan benihnya. Sebenarnya kebutuhan benih kita itu tidak cukup 15 kilo per hektar seperti bantuan pemerintah, sehingga banyak di antara kita itu masih membeli
benih untuk mencukupkan menjadi 1 hektar. Biasanya itu hanya 3/4 hektar untuk 15 kilo. Yang paling kecil 75 kali 25 cm saja yang sudah jarang digunakan oleh petani, itu populasi dengan 53.333 itu kebutuhan benihnya 16,7. Kecuali kalau di daerah-daerah ya yang ternaungi, ya biasanya kita menghindar dan berikan banyak lahan juga yang tidak tertanam sehingga 15 kilo itu sudah cukup. Nah, ini kreasi-kreasi yang kita lakukan dengan menggunakan jarak legowo dibandingkan dengan biasa, itu menghasilkan populasi yang lebih banyak dan tentu juga kebutuhan benihnya lebih banyak, tetapi hasilnya juga tentu akan kita berharap lebih banyak juga. Lanjut. Nah, ini salah satu adalah perlakuan yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa dengan 70 kali 20, itu hasil penelitian kami menunjukkan hasilnya 9,94 ton per hektar. Dengan 90 sampai 50 kali 20 cm, itu dengan populasi yang sama, itu meningkat hasilnya 10,06. Artinya bahwa ada peningkatan hasil dari 9,94 ton menjadi 10,94 ton, artinya bahwa ada 1 ton yang hasilnya lebih tinggi. Demikian pula hasil penelitian kami yang lebih jarang lagi juga ada kenaikan. Jadi misalnya kalau menggunakan jarak tanam 75 kali 20 dengan sistem tunggal, kemudian 100 sampai 50 kali 20 dengan legowo, itu juga ada kenaikan dari 8,8 menjadi 9,64 ton, ataukah peningkatan hasilnya 11,06%. Lanjut. Nah, demikian pula dengan cara tanamnya. Ya, dengan populasi yang sama, dengan cara tanam yang berbeda. Kalau misalnya jarak tanamnya di dalam baris dibuat menjadi 20 cm, kemudian jarak tanam 1, hasilnya lebih tinggi daripada kita membuat di dalam baris 40 cm, tanam dua-dua. Karena ada persaingan antar tanaman yang tanam dua-dua di dalamnya. Demikian pula dengan jarak tanam yang 90, 50 ke 20 cm dengan 150 juga dengan populasi yang sama, yaitu dengan 1 rumpun dengan 2 rumpun menanam itu, ternyata itu juga ada perbedaan dari hasilnya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat tani dan para penyuluh pertanian sebagai pejuang pangan Indonesia, hal yang perlu kita pahami bersama, tadi saya singgung tentang pemupukan. Pemberian pupuk berbeda antar lokasi, jagung yang digunakan atau jenis jagung yang digunakan, apakah dia hibrida atau dia komposit. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk organik dan organik harus dilakukan dengan cara berkesinambungan atau secara seimbang, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kesuburan dan berkesinambungannya kesuburan tanah kita. Kemudian rekomendasi pupuk untuk memperoleh hasil tinggi adalah 350 sampai 400 kg urea plus 300 kg pupuk majemuk, baik Ponska maupun pelangi. Kemudian pembukaan pertama itu rekomendasi umum ya, tapi nanti ada spesifik seperti nanti akan saya jelaskan. NPK 250 kg dan tambah 100 kg urea. Ya, kalau sudah dicampur itu kira-kira masukkan 1 sendok plastik kodok yang biasa kalau kita dikasih nasi bungkus ada plastiknya, pakai plastik itu. Ya. Soalnya sendok plastik itu diberikan pada umur 7 sampai 15 hari setelah tanam. Kemudian pemupukan kedua yaitu NPK-nya dikurangi, ureanya lebih banyak, yaitu diberikan pada 30 sampai 35 hari setelah tanam. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, HRN mudah menguap. Urea yang mengandung nitrogen mudah menguap dan tercuci kalau ada hujan, kalau ada matahari menguap. HRK juga banyak tercuci. Sehingga kita menyarankan agar pupuk diberikan pada lubang. Itulah memang rekomendasi pupuk. Jadi anggaplah Bapak dan Ibu sekalian, disuap. Ya, kalau kita disuap di mulutnya,
itu tentu kita akan kenyang. Tapi kalau kita disuap di mata, di telinga, atau di hidung, tentu makanannya tidak masuk. Kalaupun udah masuk, itu karena mungkin ada air sehingga ada masuk sedikit-sedikit di mulut. Tanaman itu di mana tempat mulutnya? Yaitu pada jagung, itu sekitar 7 sampai 10 cm dari pangkal batang. Disitulah dia di ujung akarnya mulutnya. Maka tugallah di situ, kemudian setelah ditugal atau dilubangi, kasihlah pupuk sesuai dengan dosisnya, kemudian tutup supaya tidak menguap dan tidak tercuci kalau ada hujan. Disitulah dia bisa makan. Ya. Pada lahan kering, pemberian pupuk P dan K mengacu pada PUTK, kemudian pada lahan sawah bukan P dan K juga dapat dilakukan berdasarkan peta status hara P dan K skala 1 sampai 50.000. Tentu teman-teman penyuluh pertanian sudah sangat paham hal ini. Lanjut. Kemudian inilah takaran-takaran kalau misalnya tanah berstatus NPK rendah, sedang, dan tinggi. Ini adalah rekomendasi kita. Kemudian juga terkait dengan nilai pH atau kemasaman dan masam dan basahnya tanah. Ini juga adalah rekomendasinya. Kalau terlalu basah atau tanah-tanah basah itu perlu diberikan bentuk CA, ya seperti itu. Lanjut. Nah ini cara pemupukan. Itu yang dilubangi yang ada warna merah itu tidak efisien, simpan saja di situ di ininya baru tinggalkan. Itu tidak seperti itu, ya. Jadi perlu ditutup, ya. Ini seperti orang China ini menutup pupuknya dengan menggunakan alat, ya. Seperti itu. Dan orang-orang kita juga biasa menggunakan sapi. Jadi sudah diberi pupuk, ditimbun supaya pupuknya tidak menguap. Lanjut. Nah, tentu juga pupuk organik bagus kita berikan. Kalau di jagung biasanya kita praktekkan itu untuk penutup lubang. Ya. Biasanya 1 sampai 2 ton per hektar tergantung dari tanahnya. Kalau membutuhkan bahan organik banyak, kita berikan dengan dosis lebih tinggi. Tetapi jika bahan organiknya sudah cukup banyak, hanya kurang dikit, kita juga berikan dosis yang lebih rendah. Ya biasanya kita kalau menutup lubang itu 1 genggam per lubang. Setelah bijinya masuk tapi. Ya. Lanjut. Nah inilah kandungan dari bahan-bahan organik. Mulai dari abu sekam, enceng gondok, kangkung, jerami, padi. Kemudian kotoran ayam, kotoran domba, sapi, kuda, dan babi. Baik unsur N, T, dan K-nya. Nah ternyata kita melihat di sini yang nitrogennya tertinggi itu dari kangkung, kemudian kandungan P-nya yang tertinggi itu dari ayam, kotoran ayam, kemudian kalium tertinggi itu dari enceng gondok. Lanjut. Nah, jadilah dokter untuk tanamannya sendiri. Ya, terkadang melihat tanaman seperti ini, kita bilang sakit. Ya sakit karena imunnya rendah. Kurang gizi. Jadi sakitnya sakit malnutrisi. Bukan penyakit karena serangan daripada virus, jamur, bakteri, dan sejenisnya. Kan itu. Dia sakit karena kurang haranya. Ya, ini tanaman kekurangan nitrogen dikenali dari daun bagian bawahnya seperti ini. Ya, dia kurang nitrogen. Di ujung daunnya itu kelihatan. Ya. Seperti bentuk V ya. Seperti ini. Kalau ada kelihatan di tulang-tulangnya seperti ini sampai ujungnya seperti ini kekurangan nitrogen. Atau ada yang seperti gambar ini di bagian bawah tanaman juga itu karena kekurangan nitrogen. Ya. Ini ada dosis-dosisnya, nanti materinya akan dibagikan oleh panitia. Lanjut. Kemudian bagaimana kekurangan K? Ini yaitu membentuk huruf V terbalik. Kalau kurang K berbeda tadi dengan urea. Kalau kurang urea bentuk V, kalau ini V terbalik seperti itu.
Gejala warna kuning membentuk huruf V terbalik. Ya. Kemudian yang S itu pada pangkal daunnya bagian atas itu kelihatan lebih pucat. Ya. Ada juga kekurangan pupuk magnesium, meskipun ini diperoleh biasanya dari pupuk-pupuk cair, ya. Itu ada garis-garis putih sepanjang tulang daun dan sering kali timbul warna ungu pada bagian bawah dari daun tua. Jadi itu harus kenali. Lanjut. Nah, demikian pula dengan bentuk tongkolnya juga akan muncul, ya, seperti kahat kalium, kurang kalium, ujung tongkol tidak berbiji penuh, bijinya jarang dan tidak sempurna. Ya, kemudian kalau kurang fosfor artinya kesuburan polen menurun. Kalau kesuburan polen menurun, artinya daya menyerbuknya rendah. Kalau daya menyerbuknya rendah, tentu tidak bisa terisi penuh tongkolnya. Sehingga dengan demikian, maka masih banyak dari kekurangan tidak penuh pengisian bijinya dan tongkolnya cenderung untuk melengkung di bagian ujungnya. Nah, kalau kekurangan nitrogen, urea, itu tongkolnya kecil dan ujung tongkolnya tidak berbiji. Kemudian kekeringan membentuk rambut lambat, perserahan tidak sempurna, dan itu menjadi bijinya ompong-ompong. Bapak dan Ibu sekalian, perlu sekali kita perhatikan cara pemberian pupuk. Kalau kita sudah memberikan dosis pupuk, terkadang kita sudah berlebih. Terkadang kita itu satu kilo biji, satu kilo benih, satu sak pupuk, itu sangat boros. Bahkan banyak yang memberikan urea di atas 1 ton per hektar, itu sudah sangat berlebihan. Kenapa sekarang pupuk tambah langka? Karena yang menggunakan banyak, kemudian kita penggunaannya boros, tidak efisien, karena tidak tepat dengan cara pemberiannya. Kalau kita tepat, kita efisien memberikan, tentu kita tidak akan kekurangan pupuk. Tapi sekarang kita kelangkaan pupuk terjadi karena banyak juga kan disebabkan salah satu diantaranya adalah tidak tepatan kita cara memberikan pupuknya. Mestinya hanya 300-350 per kilogram per hektar, itu kita kasih 1 ton dengan cara menghambur pula atau tidak ditutup. Sehingga terjadi penguapan banyak yang masuk ke tanaman sedikit, hasilnya juga tidak akan optimal. Tentu jumlah pupuk yang digunakan itu sangat banyak dan boros. Nah, perlu diingat jangan sampai tanaman kita biarkan ya banyak gulmanya. Ini sudah enak sekarang karena sudah banyak herbisida selektif yang bisa kita gunakan untuk memberantas gulma. Tergantung dari pengalaman Bapak dan Ibu, saya tidak mau promosi mana yang bagus, mana yang tidak bagus, karena ini adalah barang dagangan. Ya, lanjut. Nah, inilah efek-efeknya apabila terjadi persaingan hara dan air dengan adanya gulma pada awal tanaman. Perkembangan di 20 HST. Ya, tentu gulmanya mengambil hara dan air yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan tanamannya sendiri. Sehingga perlu dikendalikan gulmanya dari awal dan ini sangat menentukan nanti hasil akhir. Hasil panen akhir. Lanjut. Sebaiknya pengendalian gulma dilakukan pada saat waltam, yaitu ini. Jadi disemprot, kalau misalnya semprotan biasanya itu di umur 15 hari sampai 21 hari. Kalau sudah lewat itu, biasanya gulmanya lebih tinggi, sudah sulit untuk dikendalikan. Lanjut. Ini penampilan kalau bersih, tanamannya bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Lanjut. Nah, ini pengendalian yang baik, hasilnya bagus. Pengendalian yang sedang, bisa hasilnya hanya 70%. Kalau pengendalian gulma kurang baik, hasilnya tinggal 20%. Dan kalau pengendalian gulmanya sangat buruk, hasilnya 18%. Seperti itu penurunannya. Lanjut. Nah, beberapa jenis gulma yang kita juga coba dan alhamdulillah kalau cara pengendaliannya juga tepat, ya. Jadi cara nyemprotnya, kalibrasinya, kemudian dosisnya yang tepat dan waktu aplikasinya tepat, insya Allah
gulmanya tidak akan nongol. Tetapi kalau itu salah, gulmanya akan tumbuh lagi. Lanjut. 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 Ini lanjut. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pemberian air. Terkadang kita juga menyalahkan varietas. Ternyata pada saat tanam itu musim kemarau. Oh, kok beda dengan tanaman musim sebelumnya. Dengan varietas ini saya tanam, kemudian saya ganti varietas dengan varietas ini saya tanam. Beda. Karena pada saat itu musimnya juga beda. Ketersediaan airnya juga beda. Terkadang juga kurang tumbuh karena sudah tanam. Ini bahayanya. Pada saat kita tanam ada basah-basah tanahnya. Setelah kita tanam tidak ada hujan, itu tidak lanjut pertumbuhannya. Bijinya bisa menjadi busuk. Ya. Ini fase krisis tanaman jagung, tidak boleh kekeringan. Yaitu yang pertama, awal tanam saat pengembangan. Kemudian yang kedua pada saat memberikan pupuk, baik pupuk pertama maupun dengan pupukan kedua. Yang ketiga adalah pada saat terjadi penyerbukan. Karena serbuk sarinya akan kurang, polen serbuk sarinya kurang, dan juga rambutnya juga kering, tidak septik, sehingga kurang bagus menerima polen, menumbuhkan polen menjadi biji. Atau terjadi kesenjangan waktu, ya, waktu yang panjang antara munculnya polen dengan atau betina dengan jantan, reseptinya jantan dan maupun dengan betina, itu tidak sinkron pembungaannya sehingga tidak menghasilkan biji. Lanjut. Nah, inilah tahapan-tahapan dari dalam pemberian air, sehingga mengapa air tanaman itu sangat penting untuk kita berikan, untuk kita perhatikan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ya, kalau sudah kekeringan seperti ini, ya, namanya kekeringan seperti ini hasilnya. Ya, yang diberi air itu tongkolnya bagus-bagus, yang tidak diberi air itu tongkolnya sangat ompong-ompong. Lanjut. Nah, kita masuk ke pengendalian hama dan penyakit jagung. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, kita dihantui dengan FAW setelah alhamdulillah dengan adanya racun, ya, yang sudah ada di sini. Tapi saya tidak tahu nanti bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kalau terus-terus kita bombardir dengan racun. Fall armyworm ini pada kuncinya ini adalah asalnya dari Amerika yang terbang, ya, melakukan migrasi masuk ke Asia, India, Afrika, ya, kemudian masuk Asia Tenggara, Indonesia. Ya, ini jenis hama ini pergerakannya sangat cepat, penyerangannya juga cepat, sehingga pengendaliannya juga harus kita lakukan dengan cepat dan tepat. Ya. Lanjut. Ini cirinya, ya. Ciri-ciri hamanya. Itu A terdapat huruf pada bagian kepalanya. B terdapat 4 bintik atau sinakul berwarna hitam pada segmen kedua terakhir. Ini tahapan-tahapan. Ini menjadi telur, bayangkan telurnya banyak sekali telurnya. Ya. Kemudian larvanya berkembang jadi pupa menjadi imago. Lanjut. Ya, gejala serangan pada jagung, gejala awal, mirip dengan gejala serangan hama lain. Bekas gerekan larva terdapat serbuk kasar, menyerupai serbuk gergaji pada permukaan atas daun dan di sekitar pucuk tanaman jagung. Seperti itu. Saya pertama kali melihat serangan ulat ini di Salaburi, Thailand. Dan disitulah dapat kami informasi bahwa Indonesia sudah masuk di Pasaman Barat. Dan pada saat itulah kami langsung mengirimkan peneliti hama ke sana untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau masuk ke website Beli Sereal, di situ ada buku terkait dengan ulat FAW dan pengendaliannya. Bisa di-download. Jadi masuk ke websitenya Beli Sereal, di situ ada
Juknis ya, populer, atau ke searching di situ, FAW akan muncul buku saku itu. Lanjut. Nah, ini adalah siklusnya ya. Jadi siklusnya larva, pupa ya, sampai dia menjadi ulat yang menyerang kembali ke tanaman. Dan ini sangat cepat perkembangannya. Lanjut. Nah, ini bahayanya ulat ini, karena kalau tidak ada jagung didapat, dia bisa menyerang yang lain. Ataukah bisa bersembunyi dulu di situ, bertahan hidup dulu di situ, meskipun dengan populasi yang kecil. Ya. Bisa di padi, bisa di sorghum, jawab, tebu, sayuran, dan kapas. Jadi dinamakan sebagai hama komposit. Ya, kosmopolit. Ya, maaf. Kosmopolit. Artinya bahwa dia menyebar dari banyak spesies atau banyak inang. Ya. Kemudian ditemukan di Pasaman Barat, seperti yang saya sampaikan tadi, 2019, dalam waktu 10 bulan telah menyebar di 19 provinsi. Menyerang semua stadium pertumbuhan tanaman, dari unsur yang aktif pada saat awal-awal tanaman sebelum berbunga. Cara pengendaliannya juga menyemprotnya, bukan di pagi hari, bukan di siang hari, tetapi disemprotkan itu pada menjelang senja. Ya, jam 5 sore, setengah 6. Kalau perlu pakai lampu, semprot pada malam hari, itu baru efek. Lanjut. Daya terbangnya juga sangat tinggi, sehingga bisa bayangkan dari Amerika, kemudian menyeberang sampai ke Afrika sana, India, masuk Indonesia, Asia Tenggara. Kemudian kerusakan parah pada tanaman paling mudah itu. Kemudian kalau misalnya ada teman kita yang menanam, kemudian dia kena serangan ringan, kemudian kita telat menanam, tentu yang telat menanam ini akan lebih parah serangannya dibandingkan yang pertama. Itu anunya. Ya. Ini juga kebal terhadap beberapa jenis pestisida untuk mengendalikan Eslitura. Seperti contohnya, kita biasa menggunakan racun apa namanya? Decis, ya, decis. Kita melakukan penelitian di lab ini, masukkan ulat EAW ke larutan decis, dia tidak mati, dia kebal, ya. Kemudian tentu SDM petugas lapangan perlu kita kembangkan terus supaya bisa dengan cepat, tepat membantu petani untuk mengatasi serangan ulat pada tanaman jagungnya. Lanjut. Ya. Lanjut saja. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa biopestisida yang diketahui dapat mengendalikan hama ini dan terhadap daftar seperti yang lihat pada tabel. Ya. Lanjut. Dari beberapa negara, insya Allah mudah-mudahan Indonesia cepat juga bisa ada hal seperti itu. Dan teman-teman milenial yang dibeli serial sedang juga melakukan penelitian ini. Dan mudah-mudahan bisa cepat juga dikeluarkan pengendalinya. Nah, bisa dikendalikan dengan kultur teknis, bisa dengan insektisida, tentu insektisida yang sesuai, ya, bahan aktif yang sesuai, tidak sembarang insektisida. Lanjut saja. Lanjut. Ini kegiatan beberapa negara, tapi alhamdulillah negara-negara lain pada lebih terkendali dibandingkan dengan kita. Lanjut. Ini juga salah satu teknik yang dilakukan di negara lain yang juga efektif, yaitu di India, itu dilakukan penggenangan. Sehingga inilah FAW ini lebih suka dia di musim kemarau dibandingkan dengan di musim penghujan. Ya. Kalau dia kalau siang hari dia di tanah dia itu munculnya. Jadi kalau disemprot tanamannya itu tidak kena. Ya, jadi tidak mati, tidak efektif. Ya, bisa juga dengan musim hujan dengan genangan seperti ini dialirkan atau dikumpulkan telurnya. Lanjut. Ada juga
dengan teknik hormon traps. Ya, ini ulatnya masuk ya di sini dipancing ya dengan lampu. Lanjut. Kemudian lanjut saja. Coba lihat telurnya. Luar biasa itu. Dari satu jenis ulat, ya, bisa menghasilkan telur sebanyak itu. Ya. Lanjut. Ya, begini kalau dia menyerang pada fase generatif, ya. Lanjut. Nanti bahan bacaan dari Bapak dan Ibu sekalian nanti. Lanjut saja. Ya, penyakit penting pada jagung. Lanjut. Ini bulai, ya, penyakit bulai. Ya, banyak petani kita yang gagal tanamannya karena bulai. Salah satu tidak ada varietas yang saya lihat di Indonesia yang konsisten tahan terhadap bulai. Di awal-awal 1, 2, 3 tahun setelah dilepas itu masih tahan di lapangan. Tetapi setelah itu sudah mulai menurun ketahanannya sampai tidak tahan. Salah satu faktor kemungkinan dari maintenance ketahanannya pada saat pemurnian galurnya tidak di maintenance. Kemudian yang kedua, apakah dia mengganti seed treatment yang digunakan dengan lebih ekonomis, ataukah dosisnya dikurangi sehingga itu mudah patah ketahanannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita merekomendasikan campuran benih seed treatment dengan fungisida metalaxis. Baik kita dengar tahu di lapangan Ridomil, Saromil. Kemudian di Jawa menggunakan Detamorph, ya, bahan aktifnya, ya. Kemudian digunakan varietas tahan, kemudian campur perobat, regen, benih sebagai perlakuan benih. Kenapa di pelepasan varietas syarat memiliki ketahanan terhadap penyakit bule untuk ini? Karena kalau sudah dengan agak tahan saja, kalau sudah dikombinasikan atau diberikan perlakuan dengan fungisida pengendali bulai, itu akan menjadi kuat di lapangan. Nah, demikian kalau varietasnya memang tidak memiliki ketahanan, kemudian kita berikan seed treatment fungisida pengendali bulai, itu biasanya juga sia-sia. Lanjut. Nah, ada beberapa keuntungan menggunakan Acrobat plus Regen. Ini hasil penelitian dari teman-teman dari Bali Cereal. Ternyata ini cukup efektif, ya, untuk mempertahankan tanaman dari serangan penyakit bulai. Ya. Bukan hanya bulai, tapi bisa juga terlindungi dari hama-hama petil lain, ya. Ya, dikombinasikan dengan insektisida yang mengandung ZPT akan membuat tanaman lebih gor, ya, membuat bijinya lebih cepat pertumbuhannya, ya. Akan serabut tanaman lebih banyak, tentu penyerapan haranya akan lebih bagus, semakin efisien, sehingga tanaman menjadi sehat dan kokoh. Artinya bahwa tanamannya menjadi imunitasnya tinggi, sehingga tidak mudah terserang oleh hama apapun. Secara metabolis, kalau dia imunnya tinggi, sehat, secara metabolis, proses fisiologis yang ada dalamnya berjalan dengan lancar, menyebabkan tanam menjadi subur, menjadi semakin kuat. Nah, hawar pelepah dan upi daun, ini bahayanya kalau terserangnya di awal-awal atau sebelum fase pembungaan. Ini biasa juga menyebabkan kehilangan hasil yang sangat tinggi. Tetapi kalau sudah serangan cukup tinggi di 65 hari, 70 hari setelah tanam, itu biasanya tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil panen. Nah, ini juga yang salah satu faktor atau kendala pengembangan jagung di dataran tinggi, bahwa tidak semua tanaman
atau varietas itu tahan dengan hawar daun di dataran tinggi. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga menjadi momok sekarang, yaitu ya di awar upi daun ya, yang ada di di pangkal tongkol juga itu sangat berbahaya. Ini biasanya dataran tinggi mungkin biasa kejadiannya banyak. Ataukah pada musim hujan. Lanjut. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, pengendian BLSB itu gunakan fungicida kaptan atau tiram sebagai seed treatment. Semprotkan fungisida epoxilonazole. Ya. Nah, ini ada beberapa keuntungan, efektif mengendalikan penyakit hawar daun, BLSB, kemudian tanam sehat, meningkat pendapatan petani dengan. Ini tentu ada sedikit bahasa-bahasa dagang di sini, meskipun ini bukan bahan saya. Lanjut. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil kita kurang optimal dalam berbudidaya jagung. Yaitu persiapan lahannya yang kurang bagus. Ya. Kemudian musim atau varietasnya. Ya, yang tidak tepat. Ya, apalagi sekarang musim yang tidak menentu. Terkadang kita sudah tanam tiba-tiba kemarau. Kemudian kita pikirkan bahwa hujan tidak banyak, intensitasnya tidak tinggi, tiba-tiba datang banjir. Kemudian tanam terlambat, tadi seperti contohnya mudah hama, tidak sempakan kita atau yang di awal dikena hama, ulat tentara, ataukah sudah terkena bulai, tentu yang tanaman berikutnya tertular lebih tinggi. Pertumbuhan yang tidak seragam, ini biasanya karena faktor air atau tanahnya kurang lembab, kelembaban tanah yang tidak seragam, biasa juga menyebabkan ini. Hasil per hektar dan performa tanaman yang tidak optimal, ya. Jadi kalau misalnya tanam yang daya tumbuhnya rendah, kemudian benihnya sedikit, tentu bolos beritanya tambah sedikit, ya. Perlu ada pengaturan air atau kelembaban, supaya pertumbuhan bisa optimal. Kemudian faktor gulma yang biasa kita tidak kendalikan dengan tepat, itu sangat pengaruh, sampai 50% bisa berpengaruh. Kemudian bagaimana infeksi penyakit, ya, patogen penyakit, itu bisa menyebabkan puso. Kemudian pemupukan yang tidak tepat dosis, jenis, waktu, dan caranya. Kemudian metode atau manajemen kita yang kurang bagus dalam melakukan pengelolaan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu faktor yang menyebabkan sehingga kenapa jagung kita tertolak di pabrik, bahkan pada saat kita mau jual, ya, panen dilakukan tidak tepat, ya, baik dari segi kematangannya atau waktu panennya maupun dari segi perlakuan kita setelah melakukan panen. Untuk itu perlu kita melakukan panen jika kelobot tongkol telah mengering atau berwarna coklat. Bijinya telah keras. Terbentuklah besar 20% pada setiap baris biji. Panen lebih awal atau kadar air biji masih tinggi menyebabkan biji keriput, warnanya kusam. Tentu bobotnya ringan. Hingga pendapatan kita rendah. Dan ini juga sering dipermasalahkan di pedagang besar. Ya, pabrik pakan. Terlambat panen, apalagi musim hujan, menyebabkan tumbuh jamur, bahkan biji berkecambah. Dan hati-hati juga dengan aflatoksin. Dilimpa tongkol dalam keadaan basah karena dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Dan sebenarnya tongkolnya busuk. Jadi perlunya diperbanyak di sentra-sentra jagung supaya petani bisa melakukan perlakuan atau pengeringan dengan baik. Pilihan biji setelah tongkol kering, ya, dengan alat pemipil. Jadi diatur kalau misalnya kadar airnya masih lebih tinggi, itu diatur RPM-nya, ya. Jadi jangan langsung hantam dengan cepat RPM-nya. Bedakan bijinya yang sudah agak kering, kemudian agak kurang kering,
Ya, itu harus diatur RPM. Jagung pibil dikeringkan lagi sampai kadar air mencapai sekitar 15%. Tapi jarang kita lakukan seperti ini. Misalnya kita kadar air 17%, 18% yang kita jual. Jika cuaca hujan, pengeringan menggunakan mesin pengering. Tidak dianjurkan menyimpan jagung pada kadar air biji di atas 19% karung dalam waktu di atas bulan. Karena itu menjadi tempe. Lanjut. Nah inilah alur pengeringan yang biasa kita lakukan untuk mendapatkan biji jagung yang berkualitas sesuai dengan standar SNI. Lanjut. Ini parameter mutu 1, mutu 2, mutu 3, mutu 4 yang biasanya digunakan oleh para pedagang. Kadar airnya berapa, kemudian butir rusak maksimumnya berapa yang bagus. Ya mutu 1, 2, mutu 4, 8, butir warna lain maksimum 1%. Ya, kalau mutu 4 yang jelek 10, butir pecah maksimum 1%, yang 4 3%, kotoran maksimum 1%, kemudian mutu 4 2%. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebenarnya jagung itu adalah tanaman multiguna. Bisa kita integrasikan dengan ternak. Dan ini sudah teman-teman kita di Jawa, saya itu sudah melakukan hal ini. Namun di daerah-daerah lain masih banyak yang belum melakukan seperti ini. Ya. Nah, kita melihat bahwa setelah panen, untungnya tadi kalau kita menanam jagung atau memilih varietas yang stay green, artinya bahwa setelah panen bijinya, dia masih hijau, batangnya dan daunnya. Sehingga masih bisa kita chopper. Ya, jeraminya kita chopper untuk berikan ternak. Kemudian ataukah bisa dilakukan fermentasi untuk disimpan lebih banyak, dan kotoran ternaknya bisa dikompos kembali ke tanamannya menjadi subur. Jangan lupa jengkel jagung juga sangat bermanfaat, banyak manfaat daripada jengkel jagung itu. Ya, selain bisa dibuat fiber, juga bisa dibuat untuk pakan ternak, campuran pakan ternak. Seperti yang lihat di atas itu silase dari jengkel jagung. Jadi semuanya bisa bermanfaat, bisa kita integrasikan. Lanjut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.